Ketika Nenek Ratih menemukan seekor orangutan putih di hutan, sebuah persahabatan ajaib pun terjalin. Namun tidak semua orang bisa menerima keberadaan Dudu. Konflik pun memanas hingga mengancam segalanya. Akankah cinta dan keberanian mereka mampu mengatasi semua rintangan? Sebelum menonton kisah selengkapnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Sekarang inilah cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan hijau dan sawah yang subur, hiduplah seorang wanita tua bernama Nenek Ratih. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu dengan halaman kecil yang dipenuhi tanaman, bunga dan pohon buah-buahan. Setiap pagi, Nenek Ratih bangun lebih awal untuk menyapu halaman, menyiram tanaman, dan memberi makan burung-burung yang sering mampir di pekarangannya. Nenek Ratih dikenal sebagai wanita yang penuh kasih sayang, terutama terhadap alam. Ia percaya bahwa setiap makhluk hidup, baik besar maupun kecil, memiliki peran penting di dunia ini. Namun ia hidup sendirian. Suaminya telah meninggal lama dan anak-anaknya merantau ke kota. Meski begitu, Nenek Ratih tidak pernah merasa kesepian. Baginya alam adalah keluarga yang selalu menemani. Suatu pagi, saat sinar matahari mulai menembus dedaunan, Nenek Ratih memutuskan pergi ke hutan kecil di pinggir desa untuk mencari daun dan akar tanaman obat. Hutan itu adalah tempat favoritnya, penuh dengan suara burung berkicau dan aroma tanah yang menenangkan. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara lembut seperti rintihan. Nenek Ratih berhenti dan mendengarkan. Suara apa itu? Gumamnya sambil menajamkan pendengaran. Ia mengikuti arah suara tersebut hingga tiba di sebuah semak belukar. Di sana ia melihat sesuatu yang membuat hatinya terenyuh, seekor bayi orangutan. Putih yang mungil, terbaring lemah dengan tubuh penuh luka kecil. "Oh nak, apa yang terjadi padamu?" ujar Nenek Ratih dengan suara lembut. Ia mendekati bayi orangutan itu perlahan, agar tidak membuatnya takut. Mata orangutan kecil itu memandangnya penuh rasa sakit, seolah memohon pertolongan. Dengan hati-hati, Nenek Ratih mengangkat bayi orangutan itu dan membungkusnya dengan selendang yang ia bawa. "Kamu tidak perlu takut. Aku akan merawatmu," ya bisiknya. Bayi orangutan itu, yang kemudian ia beri nama Dudu, mengeluarkan suara pelan seperti tanda setuju. Hari itu menjadi awal dari hubungan yang tak terpisahkan antara Nenek Ratih dan Dudu, dua jiwa yang saling melengkapi dalam kesepian mereka. Namun, siapa sangka bahwa pertemuan tersebut akan membawa mereka ke dalam kisah penuh suka, duka, dan petualangan besar yang tak terlupakan. Hari-hari awal bersama Dudu menjadi pengalaman baru bagi Nenek Ratih. Orangutan putih mungil itu lemah, tubuhnya penuh luka, dan terlihat sangat kelaparan. Setibanya di rumah, Nenek Ratih segera membersihkan tubuh Dudu dengan air hangat, lalu mengoleskan ramuan herbal yang ia buat sendiri ke luka-lukanya. "Jangan takut, Dudu. Ini tidak akan menyakitimu," kata Nenek Ratih lembut sambil membelai kepala Dudu. Orangutan kecil itu menatapnya dengan mata bulatnya yang jernih, seolah mengerti bahwa wanita tua ini adalah penyelamatnya. Setiap hari, Nenek Ratih memberi Dudu makanan yang bergizi, pisang matang, pepaya, dan daun-daun segar dari kebun kecilnya. Dalam beberapa minggu, Dudu mulai pulih. Tubuhnya semakin kuat, bulunya yang putih bersih semakin berkilau di bawah sinar matahari, dan ia mulai bermain-main di halaman rumah. Dudu menjadi bagian hidup. Seiring waktu, Dudu menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Nenek Ratih. Setiap pagi, Dudu ikut menemani Nenek Ratih menyapu halaman, mengangkat ember air dari sumur, atau bahkan membantu memetik buah dari pohon. Dengan cerdas, Dudu belajar memahami perintah sederhana yang diberikan nenek. "Dudu, ambilkan keranjang itu," pinta Nenek Ratih suatu hari. Dengan sigap, Dudu membawa keranjang yang tergeletak di sudut halaman. Nenek Ratih terkekeh. "Kamu pintar sekali, Dudu. Kamu seperti cucu kecilku." Namun kehadiran Dudu tidak hanya membawa kegembiraan bagi Nenek Ratih. Anak-anak desa mulai penasaran dengan Dudu dan sering datang ke rumah Nenek Ratih untuk melihat orangutan putih yang unik itu. "Dudu lucu sekali, Nek," kata seorang anak sambil tertawa melihat Dudu bergelantungan di pohon. "Jangan terlalu dekat, sayang. Dudu masih belajar mengenal manusia," jawab Nenek Ratih sambil tersenyum. Namun, tidak semua warga melihat Dudu dengan penuh kehangatan. Beberapa orang mulai berbisik-bisik di pasar dan warung kopi. "Apa tidak berbahaya memelihara hewan liar seperti itu?" tanya seorang pria tua. "Kita tidak tahu dari mana hewan itu berasal. Bagaimana kalau ia membawa penyakit?" sahut yang lain. Di antara mereka, Sumiati adalah yang paling keras bersuara.
Ia selalu mencari alasan untuk menyalahkan Nenek Ratih. Hewan itu terlalu aneh. Orangutan putih, tidak mungkin itu pertanda baik, katanya dengan nada tajam. Walau Nenek Ratih mendengar gosip itu, ia memilih diam. Baginya, Dudu adalah titipan Tuhan yang harus ia jaga. Namun jauh di dalam hatinya ia khawatir. Aku hanya ingin melindungimu, Dudu. Gumamnya sambil memeluk Dudu yang tertidur di pangkuannya. Ia tahu hidup mereka mungkin tidak akan tenang selamanya. Hari-hari berlalu, dan ikatan antara Nenek Ratih dan Dudu semakin kuat. Namun, gosip tentang Dudu semakin menyebar di desa. Warga yang awalnya hanya penasaran mulai merasa khawatir. Bisikan-bisikan di pasar berubah menjadi keluhan keras di balai desa. Kita tidak tahu dari mana hewan itu berasal. Bagaimana kalau dia liar dan berbahaya? Keluh salah satu warga. Benar, apalagi hewan itu langka. Seharusnya Nenek Ratih melaporkannya ke dinas satwa, bukan memeliharanya di rumah. Sahut yang lain. Sumiati yang sudah lama memendam kebencian terhadap Nenek Ratih, melihat ini sebagai kesempatan untuk menjatuhkannya. Ia sering memprovokasi warga agar semakin tidak percaya kepada Nenek Ratih. Sudah kubilang hewan seperti itu membawa sial. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, ujar Sumiati dengan nada penuh amarah. Ketika upayanya membujuk warga tidak cukup, Sumiati memutuskan untuk bertindak sendiri. Ia pergi ke kantor polisi di kota terdekat dan melaporkan Nenek Ratih. Dengan tuduhan memelihara hewan yang dilindungi secara ilegal, dia memelihara orangutan putih. Pak, hewan langka seperti itu tidak seharusnya ada di desa kami, lapor Sumiati kepada petugas polisi. Polisi pun menganggap laporan itu serius dan berkoordinasi dengan dinas satwa untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan yang menghancurkan hati. Suatu pagi, ketika Nenek Ratih sedang memberi makan Dudu di halaman, beberapa petugas polisi dan dinas satwa datang ke rumahnya. Nenek Ratih, kami mendapat laporan bahwa Anda memelihara hewan yang dilindungi tanpa izin. Kami harus membawa Anda untuk dimintai keterangan, dan hewan itu akan kami serahkan ke pusat penampungan satwa, kata salah satu petugas dengan tegas. Nenek Ratih terdiam. Ia memandang Dudu yang saat itu berdiri di belakangnya, terlihat bingung dan ketakutan. Dudu tidak bersalah. Dia hanya hewan kecil yang butuh perlindungan, kata Nenek Ratih dengan suara bergetar. Namun keputusan sudah dibuat. Dengan berat hati, petugas membawa Nenek Ratih ke kantor polisi dan menyerahkan Dudu ke pusat penampungan satwa. Saat Dudu diangkat ke dalam kandang besi, ia mengeluarkan suara rintihan keras. Tangannya mencoba meraih Nenek Ratih. Nenek akan kembali untukmu, Dudu. Jangan takut, teriak Nenek Ratih, air matanya mengalir deras. Di dalam sel kecilnya, Nenek Ratih duduk termenung. Ia merasa hancur karena tidak bisa melindungi Dudu. Apakah ini kesalahanku? Gumamnya sambil memandangi langit malam dari jendela kecil di selnya. Sementara itu di pusat penampungan satwa, Dudu tampak gelisah. Ia terus memandang keluar kandang, seolah berharap Nenek Ratih akan datang menjemputnya. Bulan demi bulan, Dudu semakin kehilangan nafsu makan. Namun meskipun Nenek Ratih dan Dudu sudah dipisahkan, warga desa justru merasa bersalah. Mungkin kita terlalu keras pada Nenek Ratih. Dia hanya ingin melindungi hewan itu, kata salah satu warga. Aku juga merasa tidak nyaman. Dudu tidak pernah menyakiti siapapun, tambah yang lain. Hanya Sumiati yang merasa puas. Begitulah seharusnya, katanya dengan senyum dingin. Namun, ia tidak tahu bahwa tindakannya akan memicu sesuatu yang jauh di luar dugaannya. Di penampungan, tubuh Dudu semakin besar. Dalam beberapa bulan, ia tumbuh menjadi orangutan raksasa dengan kekuatan luar biasa. Namun hatinya tetap dipenuhi kesedihan dan kerinduan terhadap Nenek Ratih. Suatu malam saat hujan deras mengguyur pusat penampungan, Dudu menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan kandang besi yang menahannya. Dengan suara menggelegar, ia melarikan diri ke dalam kegelapan, bertekad untuk mencari Nenek Ratih dan membawanya kembali. Malam itu, suara gemuruh petir bersahutan di langit. Di tengah hujan deras, Dudu yang kini telah tumbuh menjadi orangutan putih raksasa, berlari dengan kecepatan luar biasa meninggalkan pusat penampungan. Tubuh besarnya memecah semak belukar dan ranting-ranting pohon yang menghalangi jalannya. Naluri Dudu membawanya ke desa, tempat ia pertama kali bertemu Nenek Ratih. Namun, sesampainya di sana, ia hanya menemukan rumah tua yang gelap dan kosong. Dudu mengeluarkan suara lirih tanda ia mulai panik. Ia merasakan kehampaan yang tak tertahankan, tetapi hatinya tetap teguh. Ia harus menemukan Nenek Ratih. Ketika suara-suara aneh terdengar di malam itu, warga desa terbangun dan keluar rumah.
Mereka terkejut melihat Dudu yang kini sudah sangat besar, tubuhnya jauh lebih besar dari manusia biasa. "Itu Dudu!" "Tapi kenapa dia sebesar itu?" teriak salah seorang warga dengan wajah takut. "Dia pasti datang untuk membalas dendam. Kita harus melindungi desa," sahut yang lain. Namun, ada juga warga yang merasa bersalah dan percaya bahwa Dudu tidak berniat jahat. "Dia mencari Nenek Ratih, jangan sakiti dia!" teriak seorang ibu muda yang dulu sering membawa anaknya bermain ke rumah Nenek Ratih. Sementara itu di penjara desa, Nenek Ratih duduk termenung. Kerinduan terhadap Dudu membuatnya sulit tidur setiap malam. "Bagaimana kabarmu, Dudu? Apakah mereka merawatmu dengan baik?" gumamnya. Namun kerinduannya segera berubah menjadi kejutan ketika ia mendengar suara gemuruh dari luar penjara. Dudu yang besar dan kuat menerobos pagar penjara dengan mudah. Para penjaga berlari ketakutan, tak mampu menghadapi sosok sebesar itu. "Dudu!" Nenek Ratih menjerit tak percaya apa yang dilihatnya. Mata Dudu langsung bersinar mengenali suara lembut itu. Ia mendekat, menghancurkan jeruji besi sel Nenek Ratih dengan sekali hentakan. Dudu duduk di tanah, membungkuk agar Nenek Ratih bisa memeluknya. Nenek Ratih yang kecil tampak tenggelam dalam pelukan besar Dudu. Air mata bahagia mengalir di wajah Nenek Ratih. "Kamu mencariku, Nak? Maafkan nenek tidak bisa melindungimu," kata Nenek Ratih sambil terisak. Namun Patmon Barya tidak berlangsung lama. Suara sirene mobil polisi mulai terdengar di kejauhan. "Kita harus pergi, Dudu. Ini bukan tempat yang aman lagi," ujar Nenek Ratih dengan nada tegas. Ia tahu jika mereka tetap di desa, Dudu akan dianggap sebagai ancaman besar. Dengan Nenek Ratih duduk di punggungnya, Dudu berlari menuju hutan lebat di luar desa. Sepanjang perjalanan, mereka harus menghadapi berbagai tantangan, melintasi sungai deras, menembus hujan badai, hingga bersembunyi dari kejaran polisi dan warga desa yang bersenjata. Namun Dudu selalu melindungi Nenek Ratih dengan penuh kasih sayang. Ketika nenek merasa lelah, Dudu akan berhenti dan membuatkan tempat perlindungan dari dedaunan besar. Ketika mereka hampir tertangkap, Dudu menggunakan kecerdasannya untuk menipu para pengejar. Sementara itu, Sumiati yang merasa gagal menjatuhkan Nenek Ratih, memutuskan untuk memimpin warga dan polisi dalam pengejaran. "Kita tidak bisa membiarkan mereka kabur. Orangutan itu terlalu berbahaya," teriak Sumiati dengan penuh kebencian. Namun kebenciannya semakin memperkeruh suasana. Beberapa warga mulai mempertanyakan tindakannya. "Bukankah ini sudah terlalu jauh? Nenek Ratih tidak pernah menyakiti siapapun," ujar salah satu warga. Namun Sumiati tidak peduli. Ia bertekad untuk memastikan Nenek Ratih dan Dudu tidak akan pernah kembali ke desa. Di tengah hutan, kejaran semakin mendekat. Nenek Ratih dan Dudu terpojok di tepi jurang. Polisi dan warga yang dipimpin Sumiati tiba dengan obor dan senjata, siap menangkap mereka. Namun sesuatu yang luar biasa terjadi. Dudu dengan tubuh besarnya berdiri tegak di depan Nenek Ratih, melindunginya dengan seluruh keberanian yang ia miliki. Tatapannya yang tajam membuat semua orang terdiam. "Kalian tidak mengerti," teriak Nenek Ratih dengan suara serak. "Dudu bukan ancaman. Dia hanya ingin hidup damai, sama seperti kita semua." Kata-kata Nenek Ratih mengguncang hati beberapa orang, tetapi tidak dengan Sumiati. Dengan penuh kebencian, ia maju dengan obor di tangannya, berniat melukai Dudu. Namun sebelum Sumiati sempat bertindak lebih jauh, Dudu mengeluarkan suara menggelegar yang membuat seluruh hutan bergema. Suara itu bukanlah ancaman, tetapi sebuah seruan yang menyentuh hati semua orang. Malam di hutan terasa menegangkan. Di hadapan tepi jurang, Nenek Ratih berdiri di belakang Dudu yang masih melindunginya dari warga dan polisi. Sorot obor berkerlap-kerlip di kegelapan, memperlihatkan wajah tegang para pengejar. "Nenek, serahkan saja orangutan itu, Nenek, atau kami akan memaksanya," Mans bentak salah seorang polisi. Namun Dudu tidak bergerak sedikit pun. Tubuhnya yang besar seperti benteng, matanya bersinar penuh tekad. Nenek Ratih menggenggam erat tongkat kayunya, mencoba menenangkan hatinya yang bergemuruh, konfrontasi dengan Sumiati. Dari belakang kerumunan, Sumiati melangkah maju. Wajahnya penuh kebencian, obor menyala di tangannya. "Oh, kalian terlalu lembek. Lihat saja, dia sudah menjadi monster. Kalau kita membiarkannya hidup, desa kita bisa hancur." Nenek Ratih menatap Sumiati dengan mata yang basah. "Nah, kenapa kau begitu membenciku, Sumiati? Apa salahku sampai kau ingin menghancurkan segalanya?" tanya Nenek Ratih. Sumiati terdiam sejenak, namun akhirnya menggerutu. "Aku tidak butuh alasan. Aku hanya tahu kau selalu dianggap lebih baik oleh semua orang. Sudah cukup aku diam selama ini." Dan Sumiati mengangkat obornya,
berniat untuk melemparkan api ke arah Dudu. Namun, salah seorang warga tiba-tiba menghentikannya. Berhenti, Sumiati. Apa kau tidak lihat? Dia hanya melindungi Nenek Ratih. Nor, teriak warga tersebut menggenggam lengan Sumiati. Sumiati terhenti sejenak. Ia memandang Dudu yang besar, namun tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Sebaliknya, mata Dudu tampak lembut dan penuh kerinduan. Di bawah sorot obor yang bergoyang, warga mulai melihat Dudu bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai makhluk yang hanya ingin melindungi orang yang ia cintai. Sumiati, cukup sudah! Seru seorang warga lagi. Dudu tidak pernah merusak desa kita. Dia bahkan tidak pernah menyakiti siapapun. Apa kau tidak lelah terus menyimpan dendam? Sumiati menggigit bibirnya, berusaha menyangkal perasaannya yang mulai goyah. Namun tatapan Dudu yang tenang dan kesetiaan yang terpancar, begitu jelas membuatnya melangkah mundur. Tangan yang memegang obor itu pun akhirnya gemetar dan menjatuhkannya ke tanah. Nenek Ratih yang sedari tadi berdiri di belakang Dudu, maju ke depan. Ia memandang warga dengan sorot mata penuh keberanian. Dudu adalah bukti bahwa kasih sayang bisa mengalahkan ketakutan, katanya dengan suara lantang, meski terdengar sedikit serak. Ia tidak pernah menjadi ancaman. Justru kita yang menjadikannya musuh karena kita tidak mau memahami. Dudu hanya ingin melindungi aku seperti aku yang ingin melindunginya. Warga yang mendengar kata-kata itu mulai menundukkan kepala. Mereka sadar bahwa ketakutan mereka selama ini berasal dari prasangka, bukan kenyataan. Bahkan polisi yang memimpin operasi itu tampak ragu untuk bertindak lebih jauh. Namun Sumiati tidak tinggal diam. Ia melangkah maju lagi, menuding Nenek Ratih dengan penuh kemarahan. Jangan sok bijak, Nenek. Ini masalahmu. Kalau engkau tidak membawa hewan itu ke desa, semua ini tidak akan terjadi. Nenek Ratih menghela napas panjang. Ia mendekati Sumiati dengan langkah perlahan, meski tubuhnya kecil dibandingkan dengan amarah yang membara di mata tetangganya itu. Sumiati, katanya lembut. Aku tidak tahu mengapa kau membenciku begitu dalam, tapi aku tidak akan membalas kebencianmu dengan hal yang sama. Aku hanya ingin kau tahu Dudu bukanlah musuh. Aku pun bukan musuhmu. Mata Sumiati membesar. Kata-kata itu menembus dinding keras yang selama ini ia bangun di hatinya. Ia ingin menjawab, namun suaranya tersendat. Air matanya perlahan jatuh meski ia mencoba menyembunyikannya. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di kejauhan. Longsor kecil mulai terjadi di tepi jurang tempat mereka berdiri. Tanahnya menjadi tidak stabil akibat hujan sebelumnya. Salah satu warga yang berdiri terlalu dekat dengan tepi jurang, kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Tanpa berpikir panjang, Dudu melompat dan menangkap warga itu dengan tangan besarnya. Ia menarik tubuh warga itu kembali ke tempat aman dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang terluka. Semua orang terpaku melihat tindakan Dudu, makhluk besar yang sebelumnya mereka anggap sebagai ancaman ternyata menyelamatkan salah satu dari mereka. Suasana hening sejenak, lalu berubah menjadi bisikan takjub. Sungguh luar biasa. Dia melindungi kita, bisik seorang warga. Melihat itu, hati Sumiati yang keras akhirnya luluh. Ia menutupi wajahnya dengan tangan dan menangis terisak. Aku salah selama ini, katanya berulang kali. Nenek Ratih mendekati Sumiati dan menyentuh bahunya dengan lembut. Tidak ada yang sempurna, Sumiati. Yang penting kita mau belajar dari kesalahan kita, ujar Nenek Ratih. Polisi yang awalnya datang untuk menangkap Dudu akhirnya menurunkan senjata mereka. Makhluk ini tidak berbahaya. Kami akan mencabut laporan dan membiarkannya hidup di tempat yang ia pilih, kata salah satu petugas dengan nada hormat. Nenek Ratih dan Dudu diberi pilihan untuk tetap tinggal di desa atau kembali ke hutan. Dengan penuh haru, Nenek Ratih memutuskan untuk pergi bersama Dudu ke hutan. Tempatmu bukan di sini, Dudu. Kau adalah makhluk bebas. Aku akan menemanimu dan kita akan memulai hidup baru di sana, kata Nenek Ratih sambil tersenyum kepada Dudu. Sebelum pergi, warga berkumpul untuk mengucapkan salam perpisahan. Bahkan Sumiati meski dengan malu-malu meminta maaf kepada Nenek Ratih dan Dudu. Dengan langkah perlahan, Dudu membawa Nenek Ratih di punggungnya menuju hutan yang lebat. Sorot mata mereka dipenuhi kelegaan dan kebebasan. Warga menyaksikan kepergian mereka dengan perasaan campur aduk, namun penuh hormat. Pagi di hutan terasa damai. Burung-burung berkicau, embun masih menempel di daun-daun hijau, dan sinar matahari menyusup lembut melalui celah pepohonan. Di tengah keindahan alam ini, Dudu berdiri gagah di atas sebuah batu besar, mengawasi sekitarnya dengan tenang. Di bawahnya, Nenek Ratih sedang duduk di sebuah ayunan yang terbuat dari akar pohon, tersenyum penuh kedamaian.